Hai, bertemu lagi di channel Dulnesia. Saya Dul. Saya akan melanjutkan membaca buku kesaksian para pengabdi dari Rumah Kitab, dan saya akan membacakan di halaman 49. Qurratu Ain, aktivis pejuang jilbab dari Surabaya. Ketika seseorang bersyahadat, maka sesungguhnya dia sudah mengikhlaskan dirinya kepada Allah dan tidak akan menjalankan peraturan selain yang ditetapkan Allah. Studi kasus ini menggambarkan masuknya gerakan fundamentalis ke sekolah menengah di tingkat atas SMA negeri di Surabaya di era pemerintahan Soeharto. Qurratu Ain atau sering dipanggil Aini merupakan salah satu aktivis dari sebuah kelompok fundamentalis di Surabaya yang memperjuangkan pemakaian jilbab bagi siswi SMA di sekolahnya. Aini termasuk salah seorang siswi SMA negeri yang mendapatkan sanksi dikeluarkan dari sekolah dan harus pindah ke sekolah swasta. Saat itu Qurratu Aini adalah seorang kepala sekolah sekaligus guru di pendidikan anak usia dini PAUD Salsabila Baby School yang didirikannya sejak 6 tahun yang lalu di Cibubur, Jakarta. Aini sudah tidak aktif lagi di kelompok pengajiannya jamaah karena lebih memilih berkonsentrasi membesarkan sekolah yang dirintisnya. Awal masuk kelompok. Qurratu Aini adalah anak keempat dari 5 bersaudara yang lahir di Surabaya pada tahun 1972. Ia dibesarkan di sebuah keluarga yang sangat taat beragama. Bahkan kedua orang tuanya yang berasal dari Madura tergolong sebagai pemuka agama yang disegani di lingkungan rumahnya. Setiap hari, sang ibu mengaji dan sekaligus berceramah agama bagi puluhan santri yang datang setiap sore ke rumahnya yang luas. Santri-santri yang datang mengaji berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga perempuan dewasa, ibu-ibu yang tinggal di sekitar rumah. Tempaan ajaran agama yang kuat dari keluarganya memberi bekal nilai-nilai Islam yang kuat pada Aini dan saudara-saudaranya. Bahkan sejak remaja, Aini dilibatkan ibunya untuk membantu mengaji di sore hari sepulang sekolah. Sejak kecil saya diajarkan nilai-nilai agama Islam dalam keluarga. Di rumah, saya dan keluarga wajib membaca Al-Quran. Bahkan hanya sekedar membaca huruf Arab, tetapi juga mengetahui maknanya. Oleh sebab itu, saya sedikit banyak mengetahui hukum-hukum yang bersumber dari kitab suci. Lulus dari SMP, Aini yang sejak kecil dikenal cerdas, diterima di SMA Negeri 6. Sebuah sekolah negeri favorit di Kuta, Surabaya pada tahun 1988. Aini tergolong aktif terlibat dalam kegiatan seksi kerohanian Islam (SKI) yang merupakan bagian dari OSIS. Beberapa pengurus SKI yang kebanyakan adalah kakak kelas Aini ternyata aktif membangun jejaring dengan SKI dari sekolah lain, SMA 1, 2, 3, 4, dan 9, dan seringkali menyelenggarakan pengajian bersama lintas sekolah. Dari pengajian yang diselenggarakan SKI SMA, dari pengajian yang diselenggarakan SKI SMA Komplek, sebutan untuk organisasi gabungan SKI, inilah Aini mulai mengenal jilbab. Aini memutuskan menggunakan jilbab saat duduk di kelas 1 semester 2 setelah mengikuti pengajian atau training yang diselenggarakan oleh SKI SMA Komplek selama 3 hari penuh pada pukul 9 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Di dalam training ini diajarkan materi pokok antara lain mengenal Tuhan di hari pertama, perbandingan agama di hari kedua, serta makna syahadat di hari terakhir. Acara malam hari ditutup dengan renungan yang menguras air mata dan diikuti dengan janji bersama, semacam baiat, untuk mengamalkan ajaran Islam secara kafah total.
dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengenakan busana muslim. Memakai busana muslim dengan jilbabnya di sekolah ternyata bukanlah hal yang mudah. Pada masa itu peraturan sekolah melarang pemakaian pakaian muslim. Siswi-siswi yang berjilbab biasanya mengenakan kemeja putih dengan lengan panjang, rok bawahan yang panjang 5 cm di bawah lutut, mengenakan kaos kaki putih panjang dan tebal mencapai lutut dan menutup kepala dengan jilbab. Aini yang masih baru belajar mengenal dan memakai jilbab terpaksa harus melepas jilbabnya bila masuk wilayah sekolah dan mengikuti pelajaran di kelas. Seiring dengan intensitas Aini mengikuti kegiatan pengajian yang merupakan follow up dari training 3 hari yang pernah diikutinya, ia merasakan ghiroh keislamannya meningkat. Terlebih ia menemukan teman-teman dari sekolah lain yang juga merasakan tekanan dari sekolah saat menggunakan jilbab. Mereka merasakan keharusan buka tutup jilbab selama di sekolah mulai mengganggu kenyamanan dan keinginan mereka untuk mengamalkan nilai-nilai Islam secara kafah. Aini akhirnya bergabung dengan kelompok pengajian jamaah yang memusatkan kegiatannya di sebuah masjid Baitur Rahman. Ketertarikan Aini bergabung dengan kelompok pengajian di Baitur Rahman berawal dari kesamaan dengan beberapa teman yang mempunyai keinginan untuk berbusana muslim, mengenakan jilbab di sekolah. Akibat tekanan peraturan sekolah itulah kemudian muncul rasa kebersamaan yang membuat Aini bergabung dan mengikuti pengajian mereka. Dari pengajian di Baitur Rahman inilah Aini dan teman-temannya yang umumnya bersekolah di SMA negeri dan juga aktif di SKI sekolah masing-masing mendapat pengetahuan agama yang membuat keyakinan mereka semakin kuat untuk tetap memakai jilbab. Berusaha tetap memakai jilbab selama pelajaran di sekolah berarti harus berhadapan dengan tekanan sekolah yang melarang busana muslim di sekolah. Keadaan dan situasi pada masa itu sangat berbeda dengan masa sekarang ini. Pada masa itu jilbab tidak sebaik pada hari ini. Jilbab atau busana muslimah pada tahun 1970-an dan 1980-an identik dengan tradisional, kampungan, deso, pesantren, dan sejumlah citra yang menempatkannya pada menjadi inferior jika dibandingkan dengan busana modern yang banyak digunakan perempuan kota. Dibutuhkan keyakinan dan kesiapan mental yang kokoh bagi siswa-siswa sekolah yang menengah negeri ketika itu untuk menggunakan jilbab di lingkungan sekolah. Mereka harus berhadapan tidak hanya dengan pandangan miring kebanyakan orang terhadap jilbab yang mereka kenakan, tapi juga tekanan fisik dan mental dari pihak sekolah yang melarang mereka untuk mengenakannya. Tekanan berat semakin dirasakan oleh siswi-siswi karena tidak semua keluarga mereka menerima dan menyetujui anaknya menggunakan jilbab. Terlebih, jika dihadapkan pada peraturan pemerintah yang melarang, dan sekolah-sekolah mulai tegas memberi teguran dan sanksi kepada siswi yang nekat mengenakan jilbab di sekolah. Namun kenyataannya, larangan pemerintah serta tekanan pihak sekolah tidak mampu meredam fenomena jilbab di sekolah-sekolah menengah negeri pada saat itu. Bahkan justru membuat mereka terpaksa meninjau ulang dan mengubah kebijakan yang telah mereka buat sebelumnya. Hal itu karena gencarnya gerakan yang memperjuangkan perubahan peraturan pemerintah untuk memperbolehkan pemakaian jilbab di sekolah. Majelis Ulama MUI sendiri ketika itu diwakili oleh Sekretaris Umumnya Pujo Kusuma memandang tidak perlu adanya fatwa tentang pemakaian jilbab atau kerudung karena hukumnya sudah jelas, yaitu hukum wajib menutup aurat. Pujo Kusuma menyatakan bahwa wajibnya jilbab sama halnya dengan sholat, puasa, dan sebagainya yang tidak perlu dipatwakan lagi. Peraturan pemerintah yang menjadi sumber tindakan represif sekolah. Pada tanggal 17 Maret 1982, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Departemen P dan K Republik Indonesia mengeluarkan keputusan SK 05
2022-C-Cap-D-82 yang mengatur bentuk dan penggunaan seragam sekolah di sekolah-sekolah negeri. Sebelum keluarnya SK tersebut, peraturan seragam sekolah ditetapkan oleh masing-masing sekolah negeri secara terpisah. Dengan adanya SK tersebut, maka peraturan seragam sekolah menjadi bersifat nasional dan diatur langsung oleh Departemen P dan K. SK tersebut hampir tidak mengakomodir kemungkinan untuk menggunakan seragam sekolah dalam bentuk lain. Karenanya kebijakan pemerintah ini segera berbenturan dengan keinginan para siswi muslim di sekolah-sekolah negeri untuk menutup auratnya sesuai dengan syariat Islam yang mereka yakini. Dalam warta siswa yang dikeluarkan Departemen P dan K disebutkan bahwa SK 052 hanya merupakan pedoman yang tidak memuat sanksi atau bersifat paksaan. Namun kenyataan di lapangan memperlihatkan banyaknya tekanan dari sekolah-sekolah negeri terhadap siswi-siswinya yang berjilbab, bahkan tidak sedikit siswi yang akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Tekanan diberikan tidak hanya terhadap siswi, tetapi juga terhadap guru yang membiarkan siswi berjilbab tidak tetap belajar di kelasnya. Di SMA Negeri 6 tempat Qurratu Aini belajar, terdapat sekitar 20-an siswi berjilbab. Namun hanya 4 orang yang memilih untuk tetap memakai jilbab di kelas selama pelajaran sekolah berlangsung. Tindakan Ain dan kawan-kawan ini memancing reaksi keras dari kepala sekolah, yang akhirnya menjatuhkan sanksi skorsing untuk waktu yang tidak terbatas. Mula-mula Sophia Beatrix, kemudian Qurratu Aini, Erni Agustini, dan Dian Sulistrini yang mendapatkan vonis skorsing tersebut pada tanggal 15 Desember itu tahun 1989. Selanjutnya Aini dan kawan-kawan mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum LBH dan juga Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur. Pihak LBH mengusulkan untuk bila perlu membawa persoalan itu ke pengadilan. Tapi Kiai Haji Misbah, Ketua MUI saat itu, tidak menganggap itu penyelesaian baik. Kami mencari masukan dan mengupayakan jalan keluarnya, tuturnya. 2 hari kemudian pengurus MUI setempat bertemu dengan Kepala Kanwil P dan K Jawa Timur, Ahmad Ali. Dalam pertemuan itu Ahmad mengusulkan jalan keluar. Sekolah akan menyediakan 1 ruang khusus. Di ruang itulah siswi yang dari rumah berjilbab menanggalkan jilbabnya untuk bisa mengikuti pelajaran. Pulang sekolah bisa berjilbab lagi. Ahmad Ali kemudian menganggap usulan itu sebagai kesepakatan yang dengan MUI. Namun Kiai Misbah menampik, ia malah berniat ke Jakarta untuk menyelesaikan soal ini di pusat. Saya tidak anti jilbab, kata Muljono Mardisiswojo, Kepala SMAN 6 Surabaya saat itu. Tapi soal jilbab di sekolah, ia tegas, ia berpegang pada surat keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 52 tahun 1982. Jilbab kerudung yang menutup seluruh kepala hingga dada itu disebutnya bertentangan dengan ketentuan seragam. Muljono merujuk aturan penjelasan SK itu. Di sana kan disebutkan bahwa gerakan jilbab bukan gerakan agama, tetapi gerakan politik. Karena itu, menurut Muljono, perlu diwaspadai, apalagi anak-anak itu nampak eksekutif. Mereka malah melakukan GTM, gerakan tutup mulut, pada tahap-tahap terakhir sebelum langkah ini, persis seperti gerakan PKI. Saya tanya siapa gurunya, apakah dibiayai ustadznya, malah nggak mengakui. Tempo, 9 Desember 1989. Soeharto dan banyak pejabat Orde Baru ketika itu agak lebih melihat umat muslim sebagai ancaman bagi kestabilan politik dan pembangunan. Ketegangan antara umat muslim dan pemerintah mengemuka antara tahun 1967 hingga paruh pertama tahun 1980. Periode ini pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dianggap merugikan umat Islam. Sementara itu bagian elemen Islam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah secara konfrontatif, sehingga hubungan di sana di antara keduanya memburuk. Ditetapkannya Pancasila sebagai asas tunggal kehidupan sosial politik di Indonesia mungkin merupakan ujian politik terbesar yang diberikan pemerintah Orde Baru terhadap umat muslim.
organisasi-organisasi pemuda yang menolak Pancasila sebagai asas tunggal, walaupun kemudian dianggap sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah Orde Baru, tidak serta-merta mengubarkan diri mereka atau berhenti melakukan aktivitas. Mereka tetap bergerak sebagai gerakan bawah tanah, membuat training dan pembinaan bagi pemuda-pemuda Islam. Tekanan pemerintah justru membuat gerakan mereka jadi semakin ideologis, dan kaderisasi yang mereka lakukan pada masa itu pada gilirannya melahirkan kader-kader muda yang militan. Kemunculan jilbab merupakan salah satu hasil dari kaderisasi dakwah yang gencar dilakukan pada masa-masa tersebut. Pada saat yang sama, situasi internasional juga ikut mempengaruhi dinamika pergerakan Islam di Indonesia. Tahun 1970-an merupakan tahun yang penuh pergolakan di dunia Islam. Berbagai peristiwa penting seolah menandai geliat baru umat muslim di berbagai negara. Mulai dari Perang Ramadan 1973, embargo minyak Arab yang dipimpin oleh Raja Faisal 1973, berkuasanya Ziaul Haq di Pakistan, berikut program islamisasinya 1977. Dimulainya Jihad Afghanistan 1979, hingga berkuasanya Khomeini lewat revolusi Iran 1979. Mungkin dalam kaitan ini pula abad ke-15 Hijriah yang dimulai pada tahun 1400 Hijriah ditetapkan sebagai abad kebangkitan Islam. Gagasan kebangkitan Islam ini terus bergulir selama tahun-tahun berikutnya. Dua hal eksternal yang disebut-sebut banyak memberikan pengaruh terhadap kemunculan jilbab di sekolah-sekolah negeri adalah revolusi Iran yang menjadi pada tahun 1979 dan pemikiran Abu Ikhwan al-Muslimin yang masuk ke Indonesia melalui buku-buku para tokohnya yang banyak diterjemahkan sejak tahun 1970-an. Revolusi Iran yang dipimpin oleh Khomeini dan berhasil menggulingkan rejim Shah Iran ketika itu, ikut memberikan kontribusi bagi tumbuhnya semangat berjilbab di kalangan siswi-siswi muslim di Indonesia. Peristiwa tersebut mendapat perhatian yang luar biasa dari berbagai media massa dan memperlihatkan pada masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia, sebagaimana perempuan-perempuan Iran menutupi tubuhnya secara rapat dengan jilbab dan busana muslimah. Namun, agaknya pengaruh ini lebih bersifat psikologis daripada ideologis. Karena ideologi Syiah yang dianut oleh revolusi Iran jelas-jelas tidak diadopsi atau dianut oleh siswi-siswi yang mengalami pelarangan jilbab di sekolah-sekolah negeri. Pengaruh yang lebih ideologis agaknya berasal dari pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin yang masuk ke Indonesia melalui buku-buku para tokohnya yang banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Qurratu Aini dan kawan-kawannya di pengajian Baitur Rahman biasa membaca buku-buku terbitan Mizan yang banyak mengulas jilbab, hijab, serta perjuangan Ikhwanul Muslimin. Tokoh-tokoh seperti Hasan al-Banna, Zainab al-Ghazali dari Ikhwanul Muslimin, ataupun cerita pengalaman Abdul Qadir Jailani dari Indonesia yang menentang pemerintah sangat menginspirasi Aini dan kawan-kawannya untuk tetap istiqomah dan mempertahankan jilbab mereka, sekalipun hal itu membuat mereka harus pindah ke sekolah. Swasta karena sanksi skorsing tanpa batas dari sekolahnya. Kasus jilbab yang dialami Aini dan ketiga temannya dari SMAN 6 Surabaya memicu terjadinya kasus serupa dari SMA negeri lainnya. Semakin banyak siswi berjilbab yang dikeluarkan dari sekolahnya sehingga terpaksa pindah ke sekolah swasta. Mereka akhirnya menyapu dan berkoordinasi membentuk gerakan untuk memperjuangkan perubahan peraturan pemerintah yang melarang jilbab di sekolah. Dengan dukungan beberapa pesantren di Jawa Timur, MUI Jatim, LBH Surabaya, serta tokoh-tokoh simpatisan mereka mengadu ke DPR RI di Jakarta guna mendapat dukungan dan pemecah masalah. Sementara itu, perbincangan intensif mengenai masalah jilbab ini
bergulir terus antara MUI dan Departemen P dan K yang diwakili oleh Menteri P dan K saat itu, Fuad Hasan, dan Dirjen PDM Dikdasmen, Hasan Walino. Kedua belah pihak kemudian sepakat untuk menyempurnakan peraturan seragam sekolah. Akhirnya pada tanggal 16 Februari 1991, SK seragam sekolah yang baru, yaitu SK 100-C-Cap-D-1991 ditandatangani secara resmi setelah melakukan konsolidasi dengan banyak pihak. SK tersebut sebenarnya baru benar-benar berlaku pada tahun ajaran baru 191-1992 yang jatuh pada bulan ini. Pihak Humas P dan K meminta kepala sekolah negeri agar mentolerir hal ini. Dengan perlakuan SK 100 ini, maka persoalan jilbab di Indonesia secara umum sudah bisa dianggap selesai. Terima kasih. Bersambung ke halaman 56.